إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bermajelis di masjid ini, di mana hari ini merupakan hari di mana kita disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Maka ya khusus untuk hari ini jadwal kita diajukan yang biasanya ba'da maghrib. Jadi ini kita ajukan di sore hari ini, di mana nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan berbuka puasa bersama insyaallah. Adapun pembahasan kita pada sore hari ini, kita tetap melanjutkan membahas sirah nabawiyah, yang membahas kisah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan masuk pada bab yang berjudul Amul Hazan atau Amul Huzni, tahun duka cita, tahun penuh dengan kesedihan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tahun ini terjadi tepat pada tahun ke-10, tepat pada tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tahun ke-10 nubuwah, yaitu di bulan-bulan terakhir, ya, yang menyebutkan Rajab, ada yang menyebutkan Ramadan. Nanti insyaallah akan kita lewati. Rasulullah SAW mengalami beberapa peristiwa yang mendatangkan kesedihan yang mendalam bagi beliau. Peristiwa yang pertama disebutkan oleh penulis, yaitu wafatu Abi Thalib, wafatnya paman beliau Abu Thalib. Ya, peristiwa yang pertama yaitu wafatnya paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Yang mana kita tahu beliau atau Abu Thalib merupakan seorang paman yang senantiasa melindungi dan membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari semenjak awal beliau berdakwah, Abu Thalib senantiasa memberikan perlindungan dan penjagaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemarin di akhir pertemuan kita sebelumnya, kita sebutkan bahwasannya paman Rasulullah SAW Abu Thalib itu sudah mulai jatuh sakit, sudah mulai jatuh sakit.
Maka kemudian disebutkan di sini, amma maradu Abi Thalib falam yazal yashtaddu bi hatta hadaratul wafat. Maka sakit yang diderita oleh Abu Thalib itu semakin parah, ya, semakin parah sampai ajal menjemputnya, sampai kemudian akhirnya ajal menjemputnya. Nah, ketika itu di detik-detik atau di waktu-waktu terakhir, di saat-saat terakhir menjelang kematian Abu Thalib, Rasulullah SAW datang, ya, menemui pamannya. Wa dakhala alaihi Rasulullah SAW wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika itu Rasulullah SAW karena mengetahui pamannya sudah semakin parah, ya, maka beliau pun masuk menemui menemui Abu Thalib. Yang ketiga itu ternyata di samping Abu Thalib ada 2 orang dari tokoh-tokoh Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya. Ini di antara tokoh-tokoh Quraisy. Ya, kita tahu Abu Jahal, ya, bagaimana sepak terjangnya, ya, bagaimana upaya-upayanya untuk memusuhi dan menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Dan satu lagi adalah Abdullah ibnu Abi Umayyah, yang saat itu juga ada di samping Abu Thalib, menemani Abu Thalib di akhir-akhir kehidupannya. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ai am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah." Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada pamannya Abu Thalib, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Katakanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat saja yang dengan kalimat itu aku bisa membelamu di hadapan Allah. Aku bisa memberikan syafaat, ya, Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat kepada pamannya, asalkan pamannya mau mengucapkan kalimat tersebut. Faqala, nah kemudian, ya, mendengar Rasulullah SAW mengajak pamannya di detik-detik terakhir ini, mengajak untuk masuk Islam, ya, mengajak untuk mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka tentunya 2 tokoh Quraisy tadi yang juga hadir ketika itu berusaha menghalang-halangi, ya, supaya Abu Thalib jangan sampai masuk Islam. Maka keduanya mengatakan, "Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib?" Ya. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Langsung dikatakan seperti itu, ya. Langsung dicela seperti itu. Kalau seandainya Abu Thalib masuk atau ikut masuk ke dalam Islam, ya, mengikuti agamanya Rasulullah SAW, maka keduanya mencela bahwasannya Abu Thalib membenci agama bapaknya, agama kakeknya, agama leluhurnya. Sedangkan orang Arab ketika itu sangat-sangat menjunjung tinggi, ya, ajaran leluhurnya, termasuk Abu Thalib. Abu Thalib saat itu, ya, dia belum mau masuk Islam hingga detik-detik terakhir kematiannya, itu karena dia masih enggan untuk meninggalkan ajaran leluhurnya. Ya, maka tentunya mendengar ucapan seperti ini dari 2 temannya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah tadi,
Makanya Abu Thalib pun berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka falam yazal yukallimani hatta qala akhiru ma qal ala millati Abdul Muttalib. Maka tiap kali Rasulullah SAW menawarkan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkanlah la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah, sebuah kalimat yang dengannya aku bisa membelamu di hadapan Allah. Ya, tiap kali diulang seperti itu, maka kedua tokoh Quraisy tadi langsung mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Terus seperti itu. Apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah kamu hendak keluar dari agamanya Abdul Muttalib? Yang pada hakikatnya adalah agama kesyirikan, yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Sampai-sampai akhirnya kemudian Abu Thalib pun hingga ajal menjemputnya, dia tetap di atas agama kesyirikan. Maka kalimat terakhir yang dia ucapkan ala millati Abdul Muttalib, dia tetap berada di atas agamanya Abdul Muttalib, agama kesyirikan. Ya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari sepenggal kisah ini, detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib, kita bisa lihat bagaimana betapa buruknya pengaruh teman dekat, pengaruh lingkungan, pengaruh orang-orang sekitar kita. Lihat bagaimana Abu Thalib, dia terhalang dari masuk Islam, dia terhalang dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena ada dua teman yang hadir ketika itu, Abu Thalib dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang menghalang-halangi dia untuk mengucapkan kalimat tersebut. Mungkin kalau seandainya ketika itu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah tidak ada, mungkin beda perkaranya. Ya. Tapi ini merupakan perkara yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa kita ambil hikmahnya. Ya, bisa kita ambil hikmahnya bersama-sama. Ini menunjukkan betapa teman dekat atau sahabat, orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, itu sangat berpengaruh kepada kita. Ya, itu sangatlah berpengaruh kepada kita. Bisa jadi mempengaruhi kepada kebaikan, memberikan pengaruh kepada kebaikan, atau sebaliknya memberikan pengaruh kepada keburukan. Maka ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah kematian Abu Thalib. Dan juga pelajaran yang lain yang juga bisa kita ambil dari kisah ini adalah fanatisme kepada selain apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulnya, itu merupakan jalan kesesatan. Artinya fanatik kecuali kepada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan wahyu yang Allah turunkan yang dibawa oleh Rasulnya, itu bukan fanatik namanya, tapi ittiba, ketaatan. Ya. Kita taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada celaan pada hal tersebut, asalkan kita tidak memberat-beratkan diri, sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita fanatis atau kita fanatik, kita terlalu mengagung-agungkan ajaran-ajaran selain apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka itu adalah jalan kesesatan. Ya. Walaupun itu ajaran yang diwariskan turun temurun, kalau itu menyelisihi kebenaran, maka wajib untuk kita tinggalkan. Ya. Maka lihat bagaimana Abu Thalib, dia terhalangi dari hidayah, terhalangi dari memeluk agama Islam karena masih besar
fanatismenya terhadap ajaran leluhurnya. Walaupun sudah jelas-jelas ajaran leluhurnya itu menyelisihi kebenaran, bertentangan dengan fitrah manusia yang masih lurus, akal yang masih sehat. Ya, bagaimana mungkin orang yang masih lurus fitrahnya, yang masih sehat akalnya, dia menyembah sebuah batu, dia menyembah sebuah pohon, dia menyembah sebuah patung yang bahkan dia buat sendiri. Patung tersebut dibuat oleh tangannya sendiri, kemudian dia sembah. Ini kan jelas perkara yang menyelisihi kebenaran. Tapi karena itu sudah terlanjur menjadi tradisi, sudah terlanjur menjadi ajaran kakek nenek moyang leluhur, akhirnya diagungkan, dimuliakan, dan terus dipertahankan. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini juga yang menjadi di antara sebab terbesar seseorang terhalangi dari hidayah. Ini banyak kita dapati di zaman kita saat ini. Jadi yang perlu kita pahami bahwasannya Islam itu sama sekali tidak menolak secara keseluruhan terkait dengan adat istiadat, kebiasaan, norma yang berlaku di masyarakat. Tidak ditolak secara mentah-mentah oleh Islam, tidak. Tapi Islam memfilter, menyaring apa saja kira-kira adat istiadat yang itu bisa dipertahankan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Apa norma-norma yang berlaku di masyarakat yang itu sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam harus diposisikan tertinggi. Ya, Islam harus kita posisikan di posisi yang tertinggi. Jangan sampai kemudian Islam dikalahkan hanya karena tradisi. Kalau tradisi itu sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka Islam itu sendiri akan memberikan hasungan, dorongan kepada para pemeluknya untuk mempertahankan tradisi tersebut. Ya. Contohnya tradisi gotong royong yang ada pada bangsa kita. Ya, kerja bakti gotong royong, saling menyapa, ya, bersalaman, kemudian menanyakan kabar, berbuat baik kepada tetangga. Itu semua perkara-perkara yang ditetapkan dalam Islam, dan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Dan Islam terdepan dalam hal tersebut. Ya, Islam terdepan dalam menetapkan semua itu. Adapun nilai-nilai, norma-norma masyarakat, adat istiadat, tradisi yang bertentangan dengan Islam, apalagi bertentangan dengan prinsip Islam, yaitu tauhid, maka tentunya wajib untuk kita tinggalkan, wajib untuk kita jauhi, walaupun itu menjadi tradisi leluhur kita. Karena yang jadikan patokan kebenaran itu bukan apa yang ada pada leluhur, apa yang ada pada kakek nenek moyang kita. Bahkan ini salah satu alasan kaum musyrikin, orang-orang yang mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Alasan mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul adalah nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari kakek nenek moyang kami. Disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan dalam beberapa tempat, tidak hanya dalam satu tempat saja, tidak hanya dalam satu ayat saja. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang harus kita sadari, ya.
Jadi Islam itu tidak antipati terhadap adat istiadat tradisi, tapi Islam berupaya meluruskan adat istiadat dan tradisi yang ada di tengah-tengah manusia. Termasuk adat istiadat tradisi yang berlaku di bangsa Arab ketika itu, di awal kali turunnya Islam. Banyak tradisi-tradisi Arab yang bertentangan dengan Islam, yang itu akhirnya dilarang. Dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Maka jangan sampai kemudian hanya beralasan dengan berupaya melariskan atau berupaya untuk mempertahankan tradisi yang itu bertentangan dengan Islam, justru itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkait dengan sedekah, ada sedekah bumi, sedekah laut, yang itu dikatakan sebagai tradisi. Itu semua tentunya bertentangan dengan sendi-sendi tauhid, dengan nilai-nilai tauhid. Itu semua termasuk kesyirikan. Maka kita tentunya dilarang untuk mempertahankan semua itu. Kita dilarang untuk mempertahankan semua itu. Kita diperintahkan untuk menjauhi semua itu. Bahkan itu merupakan perkara-perkara yang paling mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Jadi yang kita jadikan sebagai tolak ukur kebenaran adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah kebenaran yang absolut, itulah kebenaran yang mutlak. Adapun ucapan manusia, pendapat manusia, norma-norma yang ditetapkan, nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia, itu bisa kita terima, bisa kita tolak. Ya. Dengan kita ukur, kita kembalikan kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, mendapati bahwasannya pamannya Abu Thalib, paman yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW tentunya, karena pamannya ini senantiasa melindungi dan menjaga beliau ketika berdakwah. Jadi beliau sangat-sangat berharap pamannya masuk Islam, tapi ternyata Allah mentakdirkan yang lain. Ya. Maka ketika mendapati pamannya meninggal di atas kesyirikan, Rasulullah pun masih ingin memberikan apa yang bisa beliau berikan kepada pamannya. Maka beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Sungguh aku akan senantiasa memintakan ampunan bagimu wahai pamanku, selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW ingin terus mendoakan ampunan supaya Abu Thalib diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, selama Allah tidak melarang beliau. Akan tetapi ternyata setelahnya turunlah ayat larangan. Ya. Maka kemudian fanazalat, turunlah ayat yang di dalamnya terdapat larangan untuk mendoakan ampunan bagi orang-orang yang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran. Dalam surat At-Taubah ayat 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidaklah sepatutnya, tidaklah diperbolehkan, ya, tidaklah diperbolehkan bagi seorang nabi sekalipun, ya, kayak dengan Rasulullah SAW maupun orang-orang yang beriman, untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, ya, bagi kaum musyrikin, mereka yang jelas-jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka adalah orang-orang terdekat mereka,
Walaupun orang-orang musyrik tadi adalah karib kerabat mereka, keluarga mereka sendiri. Ya. Setelah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik tersebut termasuk ke dalam penghuni neraka Jahim. Ya, maka ini dengan turunnya ayat ini Rasulullah SAW dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendoakan ampunan bagi pamannya. Oke, maka kita dilarang mendoakan ampunan bagi orang-orang yang jelas-jelas mati di atas kekufuran. Adapun semasa mereka masih hidup, kita bisa mendoakan mereka, mendoakan hidayah bagi mereka. Ya, mendoakan hidayah bagi mereka. Ya, adapun ketika mereka sudah mati dan mati tetap di atas kekafiran, kekufuran, maka kita dilarang untuk mendoakan ampunan bagi mereka. Mendoakan hidayah sudah bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi waktunya. Tidak ada lagi waktunya bagi mereka untuk mendapatkan hidayah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ayat dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Ini hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak berhak sedikit pun untuk menentukan siapa yang layak diberikan hidayah. Hidayah taufik maksudnya, ya, hidayah taufik. Karena hidayah ada dua, ada hidayah taufik yang ini hak khusus, hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada hak ada hidayah irsyad wal bayan, penjelasan. Ya. Ini siapapun bisa. Kita mengajak manusia kepada jalan hidayah. Ini kita mampu. Tapi kita hanya berupaya, kita hanya menyampaikan, kita hanya mengajak, kita hanya menyeru. Tapi kita tidak berhak untuk memberikan hidayah taufik. Hidayah taufik inilah yang akan membuat seorang hamba mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hak khusus Allah. Ya, ini hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi Muhammad SAW sekalipun ketika beliau sangat ingin pamannya masuk Islam, ternyata itu tidak Allah takdirkan. Allah tidak menghendaki hal tersebut. Maka tidak akan terjadi. Ya. Ini seorang Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ya, kurang apa beliau dalam berdakwah? Gitu. Tentunya beliau orang yang paling sempurna dalam berdakwah, dalam mengajak kepada petunjuk. Tapi ternyata salah satu orang terdekat beliau pun sampai matinya tidak masuk Islam. Ya, terhalangi dari masuk Islam. Tentunya ini semua berdasarkan hikmah dan keadilan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya pelajaran bagi kita semua. Ya, pelajaran bagi kita semua. Wa kanat wafatuhu fi syahri Rajab aw Ramadan sanata 10 minan nubuwah. Wafatnya Abu Thalib itu terjadi di bulan Rajab atau bulan Ramadan di tahun 10 kenabian. Ya, di tahun ke-10 kenabian. Jadi di tahun ke-10 semenjak beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, di bulan Rajab atau di bulan Ramadan, ya para ulama berbeda pendapat. Ketika itu Abu Thalib meninggal dunia. Maka sekali lagi tadi saya sebutkan, ya, tahun ke-10 ini disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita bagi Rasulullah SAW. Karena apa? Setelahnya nanti gantian istri beliau Khadijah radhiyallahu anha yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang selama ini membantu dan membela Rasulullah dalam dakwahnya. Di antara dua orang yang terdepan dalam membela dan membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da al-khuruj min asy-sya'bi bi 6 ashhur. Ini kematian Abu Thalib terjadi
selang 6 bulan setelah pemboikotan. Kemarin sudah kita ceritakan bagaimana pemboikotan orang-orang Quraisy terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Waqad kana adudan wa hirzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hisnan ihtammat bihi ad-da'wah al-islamiyyah min hajamatil kubara was-sufaha walakinnahu baqiya ala millatil ajdad falam yafluh kullal falah. Maka Abu Thalib merupakan kekuatan, merupakan perisai, tameng bagi Rasulullah SAW, serta merupakan benteng yang melindungi dakwah beliau, melindungi dakwah Islamiyah dari serangan tokoh-tokoh Quraisy. Meskipun demikian, Abu Thalib hingga akhir hayatnya tetap di atas agama nenek moyang, agama kesyirikan. Maka dia terhalangi dari keberuntungan yang sebenarnya, keberuntungan di atas segala keberuntungan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian mendapati Abu Thalib mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan. Al-Abbas, paman Rasulullah SAW yang lainnya, ya Al-Abbas, yang kemudian juga masuk Islam, ya bapak dari Abdullah ibn Abbas, mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ma'agnaita an ammik, engkau tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun pada pamanmu itu. Fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka, sedangkan dia dahulu telah melindungi dan senantiasa menjagamu. Maka qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, huwa fi dahdahi minan nar walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya dia, yaitu Abu Thalib, dia akan diletakkan di permukaan neraka, ya, di neraka yang paling tinggi, yang paling atas. Kalau seandainya bukan karena aku, maka sungguh dia akan diletakkan di neraka yang paling dasar, ya. Maka ini salah satu syafaat yang bisa diberikan oleh Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib mati di atas kekufuran, kesyirikan, tapi masih bisa mendapatkan bagian syafaat dari Rasulullah. Karena memang Abu Thalib memiliki jasa yang besar bagi dakwah Islam. Tapi syafaat itu tidak bisa sampai mengeluarkan dia dari neraka, hanya meringankan azabnya saja, ya, hanya meringankan azabnya saja. Yang dalam riwayat yang lainnya disebutkan azab yang diterima oleh Abu Thalib ini azab yang paling ringan, yaitu dia dipakaikan 2 sandal dari neraka, ya, 2 sandal dari api neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Subhanallah. Itu azab yang paling ringan di neraka nanti, yang diterima oleh Abu Thalib. Itu azab yang paling ringan, ya. Ya, kalau seandainya ada orang yang mengalaminya, dia sudah merasa dia merupakan orang atau penghuni neraka yang paling berat siksanya, padahal dia orang yang paling ringan siksanya di neraka. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, bisa kita bayangkan betapa mengerikannya azab di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini azab yang paling ringan saja seperti itu, apalagi yang paling berat. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian yang berikutnya, Khadijatu ila rahmatillah. Khadijah menuju ke rahmatullah. Itu wafatnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Walam yandamil jarhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala wafati Abi Thalib hatta tuwaffiyat ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Belum selesai, belum berakhir kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duka yang beliau rasakan dengan wafatnya Abu Thalib. Beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya ummul mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Wa dzalika fi Ramadan min nafsi sanah al-ashirah
ba'da wafati Abi Thalib binahwi syahrain aw bi thalathati ayyamin faqat. Yang itu terjadi juga di bulan Ramadan di tahun 10 tadi, di tahun 10 kenabian, setelah berselang 2 bulan atau 3 hari dari wafatnya Abu Thalib. Kalau kita mengambil pendapat tadi kematiannya Abu Thalib, kalau kita mengambil pendapat bulan Rajab kematian Abu Thalib, berarti berselang 2 bulan, sekitar 2 bulan dari kematian Abu Thalib. Tapi kalau kita mengambil pendapat Abu Thalib juga meninggal di bulan Ramadan, maka hanya berselang 3 hari saja. Ya. Hanya berselang 3 hari saja, kemudian Rasulullah mendapatkan musibah yang lain, yaitu dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Wa kanat waziru sidqin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam. Maka Khadijah merupakan pendamping yang setia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendampingi beliau untuk mendakwahkan Islam. Azarathu ala iblaghi risalah wa asathu bi nafsiha wa maliha. Yang mana Khadijah telah membantu Rasulullah SAW dalam menyampaikan risalah dan memberikan support, ya, memberikan bantuan, memberikan dukungan dengan jiwa dan hartanya. Wa qasamathu al-adha wal humum, dan juga ikut merasakan kesedihan dan segala gangguan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan tentang Khadijah, amanat bi hina kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku dikala manusia mendustakanku. Dikala orang-orang lain mendustakan, dia beriman kepadaku, mempercayai apa yang aku bawa. Wa saddaqatni hina kadzdzabani an-nas. Dia membenarkanku ketika manusia mendustakanku. Kemudian wa asrakatni fi maliha hina haramani an-nas. Dan dia membantuku dengan hartanya ketika tidak ada seorang pun dari manusia yang melakukannya. Wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadaku rizki berupa anak-anak darinya, dan Allah tidak berikan kepada selainnya. Ya, beliau hanya mendapatkan anak keturunan dari Khadijah bintu Khuwailid. Jadi semua anak-anak beliau itu dari Khadijah bintu Khuwailid, kecuali satu saja, yaitu Ibrahim, yang nanti merupakan anak dari istri Rasulullah SAW, yaitu dari siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ya. Nanti akan kita lewati kisahnya. Jadi semua putra-putra beliau, putra-putri beliau itu berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada sebuah riwayat yang menunjukkan akan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhi Khadijah qad atat." Wahai Rasulullah, inilah ada Khadijah, ya, yang datang membawa ina fihi idam au ta'am au syarab, yang dia sedang membawa satu wadah yang berisi lauk pauk, makanan atau minuman. Jadi ketika itu Khadijah hendak datang menemui Rasulullah, tapi belum datang, ya, belum tiba. Jibril datang terlebih dahulu memberitahu kepada Rasulullah bahwasanya Khadijah akan datang membawa satu wadah makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau nanti dia sudah datang, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Rabb-nya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Khadijah melalui Jibril, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Selain itu juga wa basyirha bi baitin fil jannah min qasbin
la sahabu fihi wala nasab. Dan juga berilah kabar gembira kepadanya berupa sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari mutiara, yang mana tidak ada hiruk pikuk di dalamnya dan tidak ada rasa letih. Ya. Diberi kabar gembira berupa rumah di dalam surga. Ya, maka ini diantara riwayat yang menunjukkan akan keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Dan juga Rasulullah SAW setelah wafatnya Khadijah, beliau senantiasa menyebut-nyebut kebaikannya, mendoakan rahmat untuknya. Dan tiap kali Rasulullah menyebut atau mengingat-ingat Khadijah, beliau selalu sedih. Beliau selalu merasakan kesedihan ketika mengingat Khadijah radhiyallahu anha. Karena memang benar-benar Khadijah ini yang menemani Rasulullah dari nol, dari awal dakwah. Orang yang pertama kali masuk Islam secara mutlak setelah Rasulullah SAW tentunya. Ya. Khadijah radhiyallahu anha yang pertama kali membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah memiliki peran yang besar ya bagi Islam dan kaum muslimin. Maka tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun Aisyah nanti yang dinikahi setelahnya merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, tapi tetap tidak bisa menggantikan posisi Khadijah di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah Khadijah memiliki tempat khusus dalam hati beliau. Dan ini yang sering menjadi sebab Aisyah cemburu. Ya, tiap kali Rasulullah SAW sering menyebut kebaikan-kebaikan Khadijah, ini menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Tapi demikianlah ya keutamaan beliau memiliki kebaikan yang sangat banyak dan juga keutamaan yang tentunya juga sangatlah banyak. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka akhirnya kesedihan di atas kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Lah semenjak wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah, akhirnya kemudian orang-orang Quraisy semakin berani untuk mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganiaya beliau. Karena merasa dua orang ini senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya Abu Thalib. Ya, Abu Thalib sudah tidak ada. Ada lagi yang bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semakin melampaui batas tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Bahkan suatu saat pernah salah seorang dari mereka menaburkan tanah ke kepala Rasulullah SAW yang mulia, hingga kemudian dibersihkan oleh salah satu putri beliau sambil menangis. Ya. Putrinya sambil menangis membersihkan tanah yang ada di kepala bapaknya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ketika melihat putrinya menangis, Rasulullah SAW mengatakan, la tabki ya baniyah, ya bunayyah, fa innallaha mani'u abak. Janganlah engkau menangis wahai putriku, karena sesungguhnya Allah yang akan menjaga ayahmu ini. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan bahwasannya tidak pernah beliau diganggu oleh orang-orang Quraisy, yang gangguan itu membuat beliau sangat benci, sangat marah, hingga datangnya kematian Abu Thalib. Jadi memang berat gangguan yang beliau alami sepeninggal Abu Thalib. Kemudian berikutnya sedikit lagi pasal yang berikutnya, yaitu setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW selang sebulan setelahnya, yaitu di bulan Syawal, beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Ya, Saudah bintu Zam'ah ini istri yang kedua ya bagi Rasulullah SAW setelah Khadijah. Ya, jadi yang benar itu Rasulullah terlebih dahulu menikahi Saudah sebelum menikah dengan Aisyah. Aisyah nanti beliau nikahi di tahun berikutnya. Ya, di bulan Syawal di tahun berikutnya, itu di tahun ke-11 kenabian. Ya. Adapun di tahun ke-10 kenabian di bulan Syawal beliau menikah dengan Saudah bintu Zam'ah. Yang ketika itu Saudah sudah berumur, ya sudah di atas 40 tahun. Atau bahkan di atas 50 tahun kalau tidak salah. Yang mana Saudah bintu Zam'ah ini merupakan janda dari
sahabat bernama As-Sakran bin Amr radhiyallahu anhu. Yang sebelumnya keduanya yaitu As-Sakran bin Amr dan Saudah ini pernah hijrah ke Habasyah. Ya, setelah masuk Islam hijrah ke Habasyah, ya kemudian mereka kembali ke Mekah. Dan akhirnya kemudian sahabat As-Sakran meninggal dunia di Mekah, maka Saudah menjadi janda. Akhirnya setelahnya kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan nanti Saudah ini setelah beberapa tahun beliau semakin tua usianya, kemudian akhirnya beliau memberikan hak gilirannya, ya, hak gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hak giliran untuk ditemani Rasulullah SAW diberikan kepada Aisyah supaya Rasulullah SAW tidak menceraikan Saudah. Ya, karena ketika itu ada keinginan Rasulullah untuk menceraikan Saudah karena Saudah sudah tua, karena ada pertimbangan lainnya. Ya, ada beberapa pertimbangan. Rasulullah SAW ada keinginan untuk menceraikan Saudah, tapi Saudah berupaya untuk bernegosiasi dengan Rasulullah, meminta agar Rasulullah jangan sampai menceraikan beliau, dan dia rela untuk memberikan hak gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 1 tahun setelahnya di bulan Syawal pula Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah berumur 6 tahun. Ketika dinikahi oleh Rasulullah berumur 6 tahun. Tapi nanti Rasulullah baru tinggal bersama Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Itu nanti setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, karena ini masih di tahun 11, ya, di tahun 11 kenabian, di bulan Syawal Rasulullah menikahi Aisyah. Yang Aisyah ketika itu berumur 6 tahun. Kemudian nanti Rasulullah hijrah di tahun ke-13 kenabian, beliau hijrah ke Madinah. Nah, setelah itulah baru Rasulullah SAW tinggal bersama Aisyah. Ketika itu Aisyah berumur 9 tahun. Jadi berselang kurang lebih 3 tahun setelah dinikahi. Ya. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tidak bisa dijadikan sebagai celaan bahwasanya Rasulullah SAW menikahi seorang wanita yang di bawah umur. Ini yang banyak dijadikan sebagai senjata oleh orang-orang orientalis, orang-orang kafir, orang-orang barat untuk menyerang Islam. Ya. Itu banyak sekali bantahannya dan bisa dibantah secara ilmiah. Karena sebenarnya umur pernikahan, umur seorang wanita yang ketika itu layak untuk menikah, yang siap untuk menikah, itu berbeda antara antara satu zaman dengan zaman yang lainnya. Bahkan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya bisa berbeda. Ya. Di zaman Rasulullah dahulu, wanita yang berumur 9 tahun dinikahi sudah biasa. Karena mereka memang siap secara fisik maupun secara mental. Kalau kita berbicara tentang sekarang ini, ya berbeda lagi. Ya kan bisa kita lihat, bahkan anak-anak sekarang kan berbeda. Ya. Orang-anak sekarang berbeda dengan anak-anak dahulu. Ya. Mungkin anak-anak sekarang lebih cepat untuk mengalami puber, ya. Para wanita anak-anak perempuan lebih cepat mengalami menstruasi misalnya. Karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Lingkungan. Kemudian juga terkait dengan faktor-faktor keturunan yang lainnya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, Aisyah ketika itu dinikahi oleh Rasulullah SAW, tinggal bersama Rasulullah di usia ke-9 tahun, itu merupakan perkara yang biasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kalau kita melihat sejarah, itu perkara yang biasa di zaman dahulu. Ya. Maka ini tentunya bukan perkara yang dipermasalahkan tentunya. Bahkan tentunya ini Rasulullah SAW menikahi Aisyah ini juga berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bab berikutnya, bagaimana dakwah Rasulullah SAW ke kota Taif. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.